Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis terhadap perubahan kurikulum di Indonesia, yaitu dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Sebelum memulai presentasi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Layinatul Afidah, mahasiswa dari Institut Agama Islam Syarifuddin, Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 2B reguler. Sebelum saya membahas tentang perubahan kurikulum di Indonesia, saya di sini akan menjelaskan pengertian kurikulum sendiri. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Jika dilihat secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kar yang berarti pelajar serta kur yang berarti tempat berpacu. Dulu istilah ini dipakai dalam dunia olahraga. Jadi, kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah jarak yang mesti ditempuh seorang pelari supaya mendapat medali atau penghargaan lainnya. Kemudian, istilah kurikulum tersebut diadaptasi dalam dunia pendidikan menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapat ijazah atau penghargaan lainnya. Selanjutnya yaitu, apa sih kurikulum merdeka itu? Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, pengertian kurikulum merdeka belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Jadi pada kurikulum merdeka ini lebih ditegaskan lagi kepada bakat dan minat peserta didiknya. Di sini, para pelajar, baik siswa maupun mahasiswa, dapat memilih pembelajaran apa saja yang diinginkan, apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi, sesuai dengan namanya, yaitu kurikulum merdeka. Mereka itu bebas memilih pelajaran apa saja yang mereka minati. Kurikulum atau program Merdeka Belajar ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau biasa disebut Mendikbud-Ristek, yaitu seorang Menteri Nadiem Makarim sebagai bentuk dari tindakan evaluasi perbaikan kurikulum 2013. Jadi, adanya perubahan kurikulum merdeka ini yaitu untuk perbaikan kurikulum dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013. Sebelumnya, kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum prototipe, yang merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk mencetak generasi penerus yang lebih kompeten dalam berbagai bidang. Adapun kompeten sendiri yaitu artinya bebas atau mereka itu punya hak untuk memilih pelajaran apa saja yang mereka minati dan tentunya mereka itu bakat di sana. Yang selanjutnya yaitu perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum merdeka ini dimulai sejak tahun ajaran 2022-2023. Penerapan kurikulum merdeka ini tidak hanya di jenjang pendidikan SMA atau sederajat saja, akan tetapi pada kurikulum merdeka ini bisa dimulai sejak PAUD, TK, SD, atau SMP, bahkan sampai perguruan tinggi itu juga bisa menggunakan kurikulum merdeka ini. Dan tentunya pada setiap jenjang pendidikan itu ada perbedaannya masing-masing ya. Yang pertama yaitu pada jenjang pendidikan SD atau sekolah dasar. Nah, sebelum membahas pada tingkat SD ini,
Maknanya pada kurikulum merdeka pada tingkat TK atau PAUD, yaitu mereka itu merdeka atau bebas untuk bermain. Dan tugas guru yaitu membimbing mereka agar bermain itu menjadi belajar. Jadi mereka itu bisa bermain sekaligus sambil belajar. Kurikulum merdeka pada tingkat SD, pada tingkat PAUD atau TK itu tidak terlalu berbeda sih dengan kurikulum yang sebelumnya. Berikutnya yaitu pada tingkat SD, pada mapel bahasa Inggris, yang awalnya pada kurikulum 2013, bahasa Inggris ini menjadi muatan lokal, beralih pada kurikulum merdeka menjadi mata pelajaran pilihan. Artinya bahasa Inggris ini menjadi pilihan di tingkatan SD itu. Nah, yang kedua yaitu IPAS. IPAS di sini yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, pada kurikulum merdeka ini, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial itu dikelompokkan menjadi satu mata pelajaran. Tingkatan yang selanjutnya yaitu pada tingkatan SMP atau sekolah menengah pertama ya. Atau kalau pada madrasah itu MTS juga bisa. Nah, yang SD tadi bisa juga pada MI, itu kalau menggunakan madrasah. Pada tingkatan SMP ini tidak jauh berbeda dengan tingkatan SD, yaitu adanya perubahan mata pelajaran. Nah, salah satunya yaitu TIK. TIK ini biasanya itu kepanjangan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Seingat saya sih itu. Yang awalnya TIK ini menjadi pilihan maksudnya mata pelajaran pilihan. Nah, sekarang pada kurikulum merdeka ini mata pelajaran TIK itu sudah menjadi wajib. Jadi pada jenjang SMP atau yang setara dengan SMP itu wajib ada mata pelajaran TIK. Itu pada tingkatan SMP dan sebagainya. Itu salah satunya tapi ya. Yang ketiga yaitu pada tingkatan SMA atau MA, terus SMAN bisa juga, yaitu pada mata pelajaran IPA, IPS, dan bahasa. Yang mana IPA, IPS, dan bahasa ini pada kurikulum sebelumnya atau di kurikulum 2013 itu ini dibedakan. Dibedakannya itu yaitu dengan kelasnya. Nah, pada kurikulum merdeka ini pada tingkatan SMA dan sebagainya itu sudah tidak dibedakan lagi. Artinya mereka itu masuk sesuai dengan apa yang biasanya. Tidak ini kelas IPS, ini kelas IPA, ini kelas bahasa, itu tidak ada. Nah, setelah 1 tahun setelah itu, mereka itu bisa memilih. Mereka itu akan memilih pada IPA, apa IPS, atau bahasa. Nah, ini yang diartikan sebagai kurikulum merdeka. Yang selanjutnya pada tingkatan SMK, yaitu mata pelajarannya yang sebelumnya itu menggunakan kurikulum 2013, yaitu setengah-setengah, maksudnya 50%, 50%. Mapel kejuruannya itu 50% dan mapel umumnya itu 50%. Nah, setelah berpindah kepada kurikulum merdeka ini, mata pelajaran kejuruan itu menjadi 70%,
dan mata pelajaran umum menjadi 30%. Tujuannya adalah agar siswa itu setelah lulus studi tentunya, bisa menganalisis, bisa berpikir kritis, dan bisa menjadikan karya ilmiah. Yang selanjutnya yaitu pada tingkatan perguruan tinggi. Di perguruan tinggi di sini yaitu kebebasan kuliah di luar prodi. Artinya, seumpama pada dari semester awal sudah kuliah mata kuliahnya itu atau prodinya itu PAI. Nah, pada kurikulum Merdeka ini setelah mendapatkan berapa semester itu bisa kuliah di luar prodi, maksudnya seperti itu. Yaitu caranya bisa praktek kerja atau magang, terus pertukaran mahasiswa, penelitian, proyek independen, wirausaha, menjadi asisten pengajar, dan juga kuliah kerja nyata atau biasa disebut KKN. Nah, tematik untuk membangun desa. Itu pada tingkatan perguruan tinggi. Nah, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, mohon maaf apabila salah kata, mungkin banyak dari awal. Tentunya kepada Bapak Mata Kuliah Media Pembelajaran, yaitu Bapak Iwanul Mutakin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada semua teman-teman yang telah menonton, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.